Ala Rasulillahil Karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Semoga saat ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan masuk ke malam Jumat berganti tanggal menjadi 13 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Semoga dengan ini kita senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita istiqamah bisa berpegang teguh pada ajaran Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita awali jumpa kita dengan mendoakan saudara-saudari kita yang belum beriman, belum bersyahadat sampai dengan detik ini. Semoga dikuatkan jiwanya oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah, diberikan segala manfaat dalam kehidupan pada diri kita, harta kita, keluarga kita, ilmu kita, dan tentunya seluruh tugas kehidupan kita. Barakah, bertambah semua nilai kebaikan, ziyadatul khair. Maka orang yang mendapatkan berkah, bertambahlah seluruh nilai kebaikan yang melekat pada diri dan aktivitasnya. Seluruh pandangannya baik, seluruh pendengarannya baik, seluruh apa yang diucapkan dari tutur lisannya mulia. Pun demikian, hartanya diperoleh dengan cara yang baik, dikeluarkan pada yang baik, ilmunya pun didapatkan dengan cara yang baik, dan disampaikan, diterima dengan cara yang baik pula. Karena itulah orang-orang seperti ini pulang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, akhir hidup yang mulia, dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik saat kembali kepada Allah yang maha baik, insya Allah. Untuk itu, guna mencari bekal mencapai apa yang kita harapkan, kita kembali pada pedoman Al-Quran, menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dijanjikan Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda dan diabadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam salah satu riwayat hadis beliau. Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian supaya Anda bisa menjadi lebih baik, maka belajar Al-Quran. Yang terbaik di antara Anda ialah orang yang mampu belajar Al-Quran dengan serius, kemudian ia komitmen dan konsisten untuk mengamalkan apa yang telah ia pelajari, pun demikian juga dengan mengajarkannya. Mari kita lanjutkan bahasan kita, masih di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, membahas tentang golongan ketiga dari 3 klasifikasi manusia yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangkan pembuka surah Al-Baqarah. Seperti biasa, saya ingatkan 3 golongan manusia yang utama ini adalah 1, golongan orang-orang mulia, orang-orang yang baik, orang-orang yang dipandang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwakili oleh ayat dari kedua sampai dengan ayat yang kelima di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Golongan ini disebut langsung oleh Al-Qur'an sebagai golongan orang-orang takwa, insan bertakwa yang mendapatkan jaminan petunjuk Allah dan kenyamanan serta kesuksesan dalam beraktivitas. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, di ayat yang kelimanya. Untuk mendapatkan itu semua ada latihan yang Allah berikan kepada kita untuk meraih capaian dimaksud. Ya, latihan itu tertuang langsung di ayat yang ketiga sampai dengan keempatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang berusaha mencharge imannya, meningkatkan terus imannya dengan cara 1, wa yuqimunas shalah, dia tingkatkan kuantitas dan kualitas salatnya. Tidak hanya fardunya tapi juga sunnahnya, tidak hanya kuantitasnya tapi juga kualitas kekhusyuannya, kepahaman atas apa yang ia baca, sehingga dari situ muncullah feedback dari salatnya. Ya, ada timbal balik dari salat yang telah ia tunaikan, melahirkan ketenangan pada jiwanya, mempercepat terkabulnya doa, memberikan penjagaan pada perilaku sehingga selalu tampil dalam kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian ia pun mulai terbawa pada suasana kebaikan yang lain, bertambah kebaikannya, mulai berbagi dengan harta bendanya, ya, dengan materinya, baik dari segi misalnya uangnya, ataupun makanan, ataupun minuman, atau segala yang baik-baik yang bisa di-share dalam kehidupan bentuk materi. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, orang ini begitu akrab interaksi dengan Al-Quran.
baik dari segi qiraah bacaannya ataukah tilawah pemahamannya, kemudian ia komitmen untuk mengamalkan apa yang ia tilawahi sesuai kurikulum yang telah kita bahas. Anda pebisnis, keluarkan ayat-ayat bisnis untuk dipahami dan diamalkan sesuai petunjuknya. Anda seorang diplomat, birokrat, apakah seorang misalnya guru, ataukah misalnya murid, atau apapun yang kita jalani, bahkan jikapun ibu rumah tangga, atau seorang suami, atau apapun, keluarkan bimbingan ayatnya, tilawahi, baca, pahami, lalu amalkan sebagai pedoman dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir, jika ingin mudah kita dapatkan petunjuk Al-Quran, maka jadi bagian dari ahlinya dalam konteks penghafal Al-Quran. Sehingga Al-Quran bisa ditanamkan oleh Allah dalam jiwa kita. Dan dengan tertanamnya Al-Quran dalam jiwa, maka kita bisa bawa itu kemanapun kita melangkah di tempat yang baik-baik sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan. Saat akan menatap Al-Quran, kemudian memberikan petunjuk di tatapannya. Ya, saat akan mendengar Al-Quran memberi petunjuk di telinganya. Sampai demikian ke ujung kaki. Itu golongan pertama. Golongan kedua yang kita doakan, bermohon kepada Allah supaya diberi petunjuk agar sadar dan kembali kepada Allah, yaitu orang yang menutup diri ya hubungannya dengan Allah karena pengaruh kehidupan di lingkungan sekitarannya. Ya, baik itu pengaruh karena mengejar dunia khususnya tahta ya, kemudian juga bisa karena pasangan hidup, bisa karena harta benda ya. Karena itulah kemudian dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala karena godaan sekitarannya. Untuk itu Al-Quran memberikan solusi pada pola ini agar mengikuti petunjuk Allah dalam mencari harta dengan cara yang benar supaya tidak meninggalkan Allah, karena Anda pun akan kembali kepada Allah. Malu rasanya berbuat salah kepada Allah, lantas kita kembali kepada Allah dan tidak bisa pergi lagi saat dalam masa kembali itu. Ini persoalan serius. Nah, kemudian teman-teman sekalian, orang-orang yang sengaja menutup diri, tidak mau bertobat sampai dia wafatnya, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat dahsyat, walahum adzabun azim. Ya, tertutup kemudian cara pencernaan mereka di akalnya, tertutup pendengaran mereka, tertutup pandangan mereka karena mereka sendiri yang menutup diri itu dengan maksiat yang mereka kerjakan atau capaian-capaian tadi yang dikondisikan oleh setan. Maka diancam oleh Allah jika tidak bertobat, mempertahankan itu sampai wafat, mempertahankan harta dibandingkan dengan iman. Padahal iman yang dibawa pulang, harta selesai sampai kehidupan dunia itu tuntas. Ya, mempertahankan kedudukan dibandingkan dengan iman, kedudukan tuntas. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, selesai. Ya, atau bahkan maut datang mendahului dan selesai semua itu. Belum terpilih, sudah wafat. Belum naik, belum dilantik, sudah wafat. Mungkin terjadi. Ya, kedudukan bisa hilang, tapi iman itu yang dibawa pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan alur kehidupan. Karena itu, kita biasakan untuk mendoakan saudara-saudari kita yang berusaha menutup diri karena mungkin belum mendapatkan cipta kondisi yang baik, supaya dengan doa Allah berkenan menguatkan hidayah sehingga mau kembali kepada jalan yang telah Allah tunjukkan. Baik, kemudian golongan ketiga, inilah golongan yang masih kita membahasnya karena ini termasuk ayat dengan kuantitas yang cukup banyak sebagai pembuka pada golongan ketiga ini. Detailnya disampaikan nanti pada ayat-ayat berikutnya walau di surah yang berbeda. Jika golongan pertama 5 ayat, ayat 1 sampai dengan 5 kalau kita masukkan satunya, kemudian golongan yang kedua 2 ayat 6 dan 7, dan golongan yang ketiga dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20 sebagai pembuka. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Hei, di antara sekian banyak manusia, ketika engkau berinteraksi sosial dengan mereka, engkau akan dapati orang-orang yang mendeklarasikan dirinya berkata, kami beriman. Ya, kami beriman, padahal sesungguhnya mereka tidak memiliki iman yang benar. Mereka bukan mukmin yang sejati. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka mencoba untuk mengelabui Allah dengan pernyataan mereka, dengan deklarasi di lisannya, walaupun hatinya sesungguhnya tidak sama dengan apa yang keluar di lisannya. Mereka mencoba mengelabui Allah dan orang-orang yang yakin imannya benar kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Apa mereka tidak sadar bahwa mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari? Bagaimana Anda bisa menipu Allah sedangkan Allah Maha tahu bahkan sebelum Anda kerjakan? Anda mau menipu yang Maha mengetahui segalanya, belum Anda kerjakan, belum Anda hidup pun sudah tahu apa yang telah, sedang dan akan terjadi. Maka menipu Allah itu sia-sia belaka. Menipu Allah tidak ada gunanya. Menipu Allah hakikatnya menipu diri sendiri tanpa disadari. Nah, kenapa tidak sadar dengan itu semua? Karena di hati orang-orang ini ada segelintir penyakit, ada virus yang kemudian menyebar.
Ya, fi qulubihim marad, di jiwa-jiwa mereka ada penyakit sehingga kebeningan itu tercampur dengan kotoran-kotoran, tertutup sehingga cahaya hidayah Allah tidak bisa tembus ke dalam jiwa mereka. Kalau saya sering ilustrasikan, kalau Anda punya misalnya taruhlah bahkan air bening ya di dalam gelas misalnya, atau susu atau kopi, kemudian di dalamnya ada kotoran hewan tertentu, ataukah tanah yang kotor atau sesuatu yang kotor ya, bukankah itu akan memengaruhi terhadap kualitas minuman yang ada dalam gelas ini, sehingga mohon maaf Anda cium pun baunya berbeda. Bagaimana mungkin Anda konsumsi? Nah, demikianlah ciri orang munafik. Golongan ketiga, orang-orang munafik yang tidak sama antara di luar dengan dalamnya. Di luarnya tercium misalnya seperti kopi, seperti susu, seperti air bening, tapi ternyata banyak kotoran di dalamnya. Nah, diperparah kemudian, yang lebih parah lagi, karena itu dibiasakan ya, dengan dusta lagi, dengan maksiat lagi, dengan salah lagi, sehingga sudah dalamnya kotor, atasnya pun terdapat penutup. Nabi pernah menyampaikan seorang yang berbuat maksiat ya, itu ada naktas sauda di hadis Muslim ya, ada noda-noda hitam ya di dalam cawan hatinya. Jika terus dikerjakan maka menjadi selaput penutup ya, masih bening, masih tipis, berpeluang mendapatkan petunjuk, masih ada masuk telinga kanan, keluar kiri, tinggal apakah kotoran di dalamnya sudah mulai membaik, membersih, hilang, atau bahkan semakin berkarat. Yang jadi persoalan kalau terus-terusan dikerjakan, dusta lagi ya, maaf, menyalahi lagi ketentuan, yang benar jadi salah ya, yang salah dibenarkan, terus seperti itu dalam bahasa Arab berdusta secara konsisten, kadzdzaba yukadzibu, maka penutupnya semakin pekat begini ya. Anda mau masukkan apapun berat rasanya, masukkan spidol berat, masukkan benda lain berat ya. Demikianlah cahaya hidayah sulit untuk tembus jikalau maksiat terus dipertahankan ya. Karena itu orang-orang yang mempertahankan maksiat dan tidak mau kembali dengan sifat kemunafikannya, perbedaan dengan golongan kedua mendeklarasikan dirinya memang menutup dirinya, kafir ya. Kafir ini bahasa baku ya, kafir itu bahasa baku, jadi jangan terlampau sensitif juga, sama saja dengan mukmin, sama dengan muslim dan seterusnya, bahkan ini bahasa sopan ya. Cuma barangkali kemasan media dan sebagainya menjadikan seakan-akan ini bahasa yang sarkas ketika dipublikasikan, padahal ini baku ya. Kenapa ketika kita menyebut muslim, mukmin terasa biasa saja, tapi ketika kafir menjadi persoalan, padahal kafir dalam Al-Quran adalah bahasa baku yang sangat sopan. Kafir menutup diri. Al-Quran tidak pernah menyebut misalnya pengikut hewan, ataukah misalnya pengikut yang buruk atau dan sebagainya, bahasa-bahasa sumpah serapah yang kasar. Ini sangat indah bahasanya, orang yang menutup dirinya ya. Mereka mendeklarasikan ya, menutup diri dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun masih diberi peluang untuk bertobat dan diberikan jalan-jalan menuju hidayah. Tapi golongan ketiga ini, dia mendeklarasikan dengan lisannya dia beriman, dia muslim, tapi karena dalamnya tadi banyak kotoran dan terbiasa berbuat maksiat, dipertahankan itu, maka jadi sekat pada cawan hatinya hidayah Allah yang senantiasa ditembuskan ya. Hidayah itu selalu diberikan seperti sinyal di handphone Anda. Sinyal itu selalu ada. Persoalannya, apakah handphone Anda mampu menangkap atau tidak? Kalau Anda berada di ruangan, sinyalnya tak sampai, bukankah Anda akan coba keluar mencari untuk mendapatkan sinyalnya? Jangan katakan sinyalnya tidak ada, Anda yang terhambat untuk mendapatkan itu. Ya, tinggal usaha Anda, apakah mau tidak dapat sinyal itu? Bukankah Anda keluar, cari jaringan dan sebagainya? Sekarang sinyal hidayah diberikan, cuma karena Anda terhambat oleh maksiat, sinyal itu nggak nyampe. Anda mesti keluar dulu dari ruangan itu, keluar dulu dari situasi itu, cari sinyalnya, dapatkan sinyalnya. Ketika hati Anda tergerak mencari sinyalnya, dapat Anda hidayah itu. Karena itu jelas Allah menegaskan di Quran surah ke-29 ya, di ayat 69 itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memang sungguh-sungguh serius mau mencari hidayah kami, pengen nyari sinyal-sinyal hidayah. Dia merasa sinyalnya lemah, dia cari. Dia datang, dia bertanya pada ustadz, dia datang ke masjid, dia lihat tayangan-tayangan islami. Karena itu sering saya katakan kepada Anda, ya Anda pun bahkan misalnya, mohon maaf, yang terkondisikan oleh situasi, ya tergoda oleh setan, apa karena lingkungan, karena pekerjaan, karena macam-macam, tiba-tiba berbuat maksiat, ya tiba-tiba kemudian di beranda Anda muncul tayangan kami, ya saya sedang ceramah seperti ini, atau bahkan Anda misalnya sengaja datang hanya untuk dislike saja, tapi kok dislike-nya ke tempat saya gitu, ya itu nggak ada masalah, ya yang paling menarik Anda ikutin dari awal sampai akhir, ya hanya untuk bikin status misalnya atau menyoal tertentu, tapi Anda ikut, itu kan menarik.
Itu sesungguhnya peluang. Tinggal bagaimana mengondisikan keadaan hati kita untuk menerima itu semua. Ya, itu biasa teman-teman. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya menyayangi Anda, saya menyayangi kita semua, saling menyayangi dalam kebaikan. Dan kita saling mendoakan. Tinggal apakah itu semua membantu kita untuk menjadi baik? Tanyakanlah pada diri kita. Ya, kita terlahir dalam keadaan bening, bersih, baik. Kenapa pulang harus dalam keadaan kotor? Perbaiki diri kita. Masih ada kesempatan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Ya, buktikan bahwa kita mampu menjadi hamba yang baik, karena menjadi orang baik adalah hak bagi setiap hamba. Ingat, menjadi orang baik adalah hak bagi setiap hamba. Tinggal kewajiban kita, fisik, roh, akal kita, bagaimana mengondisikan kita berada dalam keadaan yang terbaik. Maka orang-orang munafik ini orang-orang yang dipenuhi oleh kotoran di dalam hatinya plus penghalang. Ya, karena seringnya berbuat maksiat, maka diancam oleh Al-Quran kalau tidak mau dia berubah sampai dengan pulangnya, maka Allah katakan walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Riwayat Hafiz dari Asim, bima kanu yukadzibun. Riwayat Qalun atau Warsh dari Nafi'. Ya, itu nanti punya dua rawi, diantaranya Qalun dengan Warsh. Keduanya meriwayatkan riwayat dengan diksi yukadzibun. Ya, dua-duanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjangkau seluruh keluasan diksi Al-Quran, bahasa Al-Quran. Jadi mereka diancam dengan siksa yang pedih. Saya ilustrasikan pekan lalu, adzabun azim itu seperti kalau kita ngulek gitu ya. Kemarin kita ilustrasikan ibunda atau istri di rumah misalnya, atau suami, ayah mengulek sambal, kan? Ada tomatnya langsung dipukul pakai coet begini, ya begini. Nah itu adzabun azim. Ya, tapi kalau dipotong-potong dulu, potong, nah, kemudian baru diulek begini, itu azabun alim. Ilustrasi sederhana. Laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak sama dengan nanti yang di akhirat, mungkin lebih dahsyat daripada itu. Ada yang dikuliti dulu, dibakar dulu, baru ditimpa, ya, ada yang langsung dicelupkan, angkat celup, angkat celup, ya, dan setiap diangkat sembuh lagi, kulitnya muncul lagi, dicelupkan, hancur, terbakar lagi, demikian seterusnya. Seharinya sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Nah, diancam, ya. Apakah tidak cukup dengan ancaman ini? Teman-teman sekalian, mohon izin ya. Ayo teduh sebentar. Tenangkan hati kita. Lalu gunakan akal kita dengan baik. Logika kita, akal yang telah Allah anugerahkan kepada kita sangat istimewa. Sehingga dengan itu diutamakan kita dari hewan. Bahkan kita bisa mengungguli malaikat. Ketika kita membangun keadaan diri kita, mendekatkan diri kepada Allah. Malaikat itu soleh, wajar, karena tak ada nafsu. Nggak ada perjuangan. Jadi kalau yang zikir aja sampai kapanpun, yang tasbih nggak ada perjuangan, malaikat nggak ada nafsu. Pernah dengar malaikat misalnya pengen ngelamar seorang? Tidak ada. Ya, tapi kita berjuang. Kita berjuang karena ada nafsu. Jadi kalau kita soleh, derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Nah, azan sudah berkumandang, saatnya kita berhenti menunaikan sholat isya dulu berjamaah waktu Indonesia bagian barat, khususnya dari Bekasi. Insya Allah setelah menunaikan sholat isya, kita akan lanjutkan kembali tayangan ini, mencari solusi bagaimana mengatasi sifat nifaq. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.